Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, anak-anak mama. Mau cerita aja. Tadi pagi Mama Ira habis ngobrol sama Teh Kika, sama AI. Ya salah kita ya, ngobrolnya itu ngalor ngidul dari mulai kerjaan, dari mulai mau masak apa, rencana hari ini, urusan kucing. Ya salah ya, mak rempong ya, ada aja yang diomongin ya. Sampai kepada satu pembahasan, yaitu tentang bagaimana caranya kita melakukan kebiasaan-kebiasaan rutin dan positif setiap pagi. Biar apa? Biar badan kita semakin sehat, ya kan? Kita semakin prima. Jadi kalau beraktivitas tuh kayaknya dari mulai sampai dengan selesai tuh konstan gitu. Ya, bisa bertahan dengan cara apa? Dengan cara kita tetap semangat, dengan cara kita tetap positif dan lain sebagainya. Intinya adalah menekankan kebiasaan-kebiasaan positif di pagi hari, ya. Oke. Ada satu artikel yang sangat menunjang ya. Teh Kika dapetin aja tuh dari tadi tuh kebiasaan sehari-hari ya yang bisa buat tubuh dan pikiran kita semakin sehat. Ya, ada 5 kebiasaan yang kita bilang morning routine, ya, good habit every morning, gitu kalau bahasa kerennya ya. Oke, apa aja sih ya? Yuk kita ngobrol, kita ambil sarinya, yang bagus-bagusnya, yang nggak cocok, yang nggak bagus, yang kira-kira nggak berkenan di hati, ya sudahlah ya, skip saja gitu ya. Ya, oke, yuk mari kita belajar bersama-sama. Oke, ternyata menjaga kesehatan itu ya tidak hanya olahraga, diet yang apa namanya ekstrim gitu ya, tapi juga kebiasaan-kebiasaan lain yang bisa menunjang tubuh kita untuk semakin sehat. Ya, kebiasaan itu adalah sebuah kebiasaan yang sangat sederhana. Ya, kebiasaan yang sangat sederhana, simple banget ya, tapi dilakukan secara konsisten dan ini bagus banget hasilnya, bisa memberikan dampak positif terhadap tubuh kita. Yuk kita bahas. Pertama, subscribe dulu. Let's go, mari kita ngobrol lagi. Kebiasaan-kebiasaan positif atau baik di pagi hari ya, yang sangat sederhana ya, yang bisa buat badan kita semakin oke, semakin sehat ya kan, pikiran kita semakin jernih adalah pertama, minum air putih. Minum air putih yang cukup. Nih, misalnya kita nih bangun tidur nih ya, bangun tidur. Kalau Mama Ira nih ya, bangun tidur, berhubung udah ada usia ya, kan kita nggak bisa langsung siap tuh gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Jadi pelan-pelan duduk dulu di samping tempat tidur, duduk dulu ya. Setelah itu kita, kalau Mama Ira biasanya baca doa dulu. Selesai baca doa, setelah itu kita buka tuh yang namanya botol di samping tempat tidur kita. Ya, air minum tuh yang udah disiapin ya sedari malam gitu. Terus kita minum glek. Nah, gitu. Manfaat dari minum air putih di pagi hari bisa bantu hidrasi tubuh setelah semalam kita tidur tanpa cairan. Ya, oke. Merangsang sistem pencernaan. Setuju kan? Biasanya nih kalau kita habis minum pagi kan itu bergerak tuh. Nanti tuh perut kita tuh, usus kita tuh gitu. Ya, artinya panggilan jiwa, ya kan? Nah, artinya bagus juga tuh buat pencernaan kita, bagus ya. Ya, jadi jangan ditunda-tunda gitu ya. Oke, langsung saja dibuang. Bantu mengeluarkan racun-racun ya. Juga meningkatkan metabolisme tubuh. Setuju banget ya. Dan kalau minum air putih di pagi hari, setelah kita minum nih, ya kan, kita kan otomatis terfokus kepada
air ya yang kita minum tuh ya kerasa banget. Itu membantu kita menjadi lebih fokus dan energi kita semakin kuat untuk beraktivitas ya. Yang kedua, jalan kaki. Jalan kaki Mama Ira, ini biasa Teh Kika nih selalu ngomong kayak gitu. Ayo jalan gitu ya. Jalan kaki 10 aja sampai 30 menit aja ya setiap hari gitu. Mau dari sini, mau putar kompleks, mau keluar kompleks, mau ngobrol sama tukang sayur, mau kemana terserah, bebas gitu. Pokoknya dibawa fun jalan kakinya ya, jangan pakai beban gitu ya. Nah ini bagus banget ya, bisa memperlancar sirkulasi darah kita, memperkuat otot dan jantung kita ya, kesehatan jantung lebih terjamin dan jelas bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Kebayang kan? Kita pengen menghilangkan stres gitu ya. Bisa di rumah bisa gitu. Tapi kalau kita ketemu sama suasana baru gitu ya, kalau di jalan gitu kan, "Oi, hai, ketemu orang." Ya kan, Kruten, Manggut dulu, hai ketemu ini ngobrol sebentar, itu nggak terasa tuh jalan tuh, ngobrol sama tukang sayur ya kan, pulang-pulang bawa jincingan, bawa gorengan, siapa yang kayak gitu, ya kan, jadi banyak ya ibu-ibu yang melakukan jalan di pagi hari itu sekalian belanja Mama Ira, ya kan, iya, atau beli sarapan Mama Ira, beli nasi uduk dan lain sebagainya, ya, jadi bisa rilis stres, ya. Why don't we just try it, gitu ya? Oke. Ketiga, makan dengan perlahan. Ingat gak dulu waktu kita masih kecil, orang tua kita selalu ngomong, kalau makan dikunyah yang benar, ya, biar halus. Ayo, halus, biar ususnya juga bisa mencerna dengan baik, gitu. Ya, benar kan? Nah itu, benar. Jadi kalau kita makan tuh, makanlah dengan perlahan, jangan buru-buru, ya kan? Kalau nggak keburu nih waktunya, ya udah ambil kan sekarang banyak tuh tempat-tempat wadah-wadah yang bisa kita bawa, ya kan? Mau dibawa ke kantor mau dibawa ke kampus mau dibawa ke rumah ibu mertua pokoknya di perjalanan itu disempatkan yang tidak nyetir ya atau tidak bawa kendaraan, makanlah gitu ya. Tapi pelan-pelan, jangan buru-buru ya. Jadi kita nggak terlambat, badan kita juga ada asupannya ya, perut nggak kosong-kosong banget. Ya, oke. Jadi makannya dengan perlahan ya. Kalau kita makannya nggak perlahan bisa tersedak ya, itu bahayanya ya. Terus diusahakan pada saat kita makan itu lakukan dengan kita bilangnya mindful eating. Makannya tuh penuh kesadaran gitu. Apa sih maksudnya Mama Ira penuh kesadaran gini? Kita kan makan nih, kita makan, kita menikmati setiap makanan yang kita kunyah gitu ya. Kita nikmati, lalu kita cerna dengan baik gitu kan. Secara sadar kita nikmati, itu akan membuat badan kita juga lebih bagus. Pencernaan pasti akan bekerja sama. Ya, oke, jangan buru-buru ya. Terus tubuh juga bisa menyerap nutrisi dengan optimal. Jadi sekali lagi, makan dengan perlahan dan nikmati, ya. Keempat, tidur yang cukup dan berkualitas. Coba berapa jam Bapak Ibu semuanya anak-anak Mama kalau tidur di malam hari? Ada yang tidur cukup? Ya. Ya. Ada yang cuma tidur 3 jam, 4 jam? Iya, bisa jadi juga ya. Saya cuma tidur 2 jam, kadang-kadang 3 jam Mama Ira, soalnya harus jagain bayi. Nggak apa-apa. Nikmati aja semuanya ya. Berproseslah kita. Kita nanti nyolong-nyolong nih buat semuanya anak-anak Mama yang masih baru punya bayi ya, punya baby, baru berkeluarga. Ini pasti kalian masih baby blues. Coba hati-hati ya. Tidurnya harus cukup. Bayinya tidur, ibunya tidur. Diusahakan gantian sama papanya ya. Oke. Ya, jadi tidur yang cukup dan berkualitas minimal 7 sampai 9 jam per hari supaya daya tahan tubuh kita, fungsi otak kita bisa bekerja dengan baik ya. Dan jelas kesehatan mentalnya terjaga. Kalau kita kurang tidur rungsing nggak sih? Ya, sekarang rungsing kan? Badannya panas, kurang tidur, terus apa-apa kayaknya salah aja gitu. Pokoknya nggak nyaman lah gitu. Ya, bener kan? Nah, itu ya.
Jangan sampai kesehatan mentalnya terganggu juga, emosional. Meledak-ledak emosinya ya. Menjaga keseimbangan hormon dan meningkatkan produktivitas harian ya. Kelima, atur waktu istirahat saat kita sibuk banget. Kebayang ya kalau ada bapak ibu ya, sesemuanya ya, atau anak-anak mama yang di kantor nih lagi hektik banget gitu ya. Aduh, udah kejar deadline, kurang tidur, terus harus presentasi, materi belum masuk, klien kemana-mana ngabur melulu. Aduh, ya itu yang namanya istirahat ya. Untuk kalau orang Betawi bilang sekedar nyerjep ya gitu matanya ya. Sebentar aja bisa tidur. Itu 15 menit aja tidur yang berkualitas. Diusahain deh. Coba ya ke satu tempat gitu yang agak tenang gitu ya. Entah ke satu ruangan yang agak kosong misalnya gitu, atau kita di ruangan sendiri misalnya, ada ruangan ya udah tulis aja lagi tidur jangan diganggu. Nggak apa-apa tidur di kolong, kalau perlu beli kasur lipat ya kan. Kalau kita udah hektik banget gitu, kalau memang kerjaan kita memang long hours job, kenapa enggak kita siapin aja waktu istirahat, pasang alarm ya kan, tidur 15 menit tapi berkualitas semuanya ya. Jadi betul-betul harus diutamakan rest ya, sebentar aja, 10 sampai 30 menit maksimal gitu ya. Terus kalau nggak bisa tidur apa ya, ada teman-teman yang juga bisa melakukan meditasi namanya ya, meditasi atau kita cari udara segar deh ya. Itu kalau udah penat banget gitu kan, udah capek, kurang tidur, ngantuk, wah udah macam-macam gitu rasanya. Badan kita kan bawaannya jadi rungsing, terus emosi. Oh, kedengeran. Sini dulu, sini Teh Kika. Nah ini nih, sini Teh. Kenapa kamu selalu ketawa kalau saya salah ngomong? Emosi. Ya, kalau kita emosi seperti menghadapi dia itu, ya udah, cari aja udara segar, keluar aja kita dari rumah. Sebentar aja lah, ya mau naik motor kayak, mau jalan kaki, mau naik sepeda, ya bebas lah. Ya, pokoknya intinya relax. Relax aja dulu ya. Jadi kesimpulannya, hidup kita ini harus seimbang, Bapak Ibu, semuanya, anak-anak mama ya. Antara kesehatan fisik dan emosional itu harus seimbang ya. Lalu lakukan perilaku positif untuk mendapatkan kesehatan yang sesungguhnya ya, agar kita lebih bahagia. Aduh, Mamira kayaknya ngomongnya gampang sih. Emang gampang, soalnya ini semuanya bisa kita lakukan sebetulnya selama ada kemauan. Udah, daripada saya digangguin lagi. Udah ya. Ayo cepat-cepat kita mau reading, ini mau reading film, ini mau reading film. Siap Bu Manajer. Saya pamit dulu ya Bapak Ibu semuanya, anak-anak mama. Ini petugas Huru-Hara udah di depan. Kita ketemu lagi besok ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Irama Yosofaril, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.